Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke pertemuan ke-14, masih tentang transformasi Fourier. Ya, kemarin kita bahas tentang transformasi Fourier dan eksponensial, di mana teman-teman bisa melihat bahwa di dalam ruang lingkup yang telah dipelajari oleh teman-teman, pelajari tentang deret Fourier trigonometrik, bagaimana mencari koefisien. Kemudian juga kita tahu tentang frekuensi dasar dan frekuensi harmoni sebagai pengayaan. Kemudian juga mengetahui tentang deret eksponensial, tentang Fourier series, ya, deret Fourier eksponensial. Nah, sekarang di bagian keempat kita membahas tentang Fourier transform atau transformasi Fourier. Nah, ini sebagai pengantar, kita hendaknya mengetahui dulu tentang sebelum karena memang suatu kegunaan dari deret Fourier atau transformasi Fourier ini adalah dalam sinyal waktu. Oke, kita bicara tentang sinyal, bahwa sinyal merupakan suatu besaran titis ya, yang bisa bergantung terhadap waktu, ya. Bisa juga ruang, domainnya, atau satu atau lebih variabel bebas. Jadi domainnya itu bisa waktu, bisa ruang, ya. Kemudian memberikan informasi seperti kita bicara bahwa bicara ini adalah sinyal suara, ya. Gelombang sinyal dari ruang angkasa, ya. Kemudian ya dinamakan elektrokardiogram, ya. Berikan informasi, contohnya misalnya informasi hati atau dari suatu pasien, kemudian ada juga elektroencefalogram, ya, yang kemudian merupakan aktivitas dari otak pasien. Sinyal secara matematis juga dapat dituliskan atau digambarkan dalam suatu persamaan matematika, ya. Kemarin kita bahas X dalam T, ya, atau sinyal dalam waktu bisa seperti itu. Misalnya dalam musik, ataupun dalam nah, contohnya juga kita bisa bahas tentang sinyal yang ada dalam manusia, kemudian ada sinyal gambar, kemudian ada sinyal motor TV, ya, ini 3 variabel bebas, ya, kemudian juga ada sinyal yang lebih dari satu, maka dikatakan sinyal multidimensi. Nah, kalau suara manusia ini dia cuma satu, ya, yaitu variabelnya cuma waktu, ya. Sedangkan kalau misalnya gambar, ya, mungkin ada 2, ya. Kemudian televisi, ya, bisa lebih dari. Nah, di sini kita juga bicara tentang jenis-jenis sinyal. Kita juga harus paham sinyal waktu kontinu. Artinya di sini kita bisa melihat domainnya, ya. Situ domainnya adalah dia waktu, kayaknya ini dia waktu, dan dia kontinu. Kita bisa melihat bahwa ya domainnya itu berupa suatu bilangan real, dan kita bisa melihat di sini tidak ada kontinuitas atau tidak ada yang terjadinya keputusan antara satu nilai tertentu, ya. Sedangkan kalau sinyal waktu diskrit kita bisa melihat dia ada putus. Secara definisi sinyal waktu kontinu merupakan sinyal dengan waktu real, ya. Kemudian contohnya ya dikenal juga dengan sinyal analog, ya. Kemudian kalau sinyal waktu diskrit, ya, dia nilainya adalah integer, ya, atau bilangan bulat. Nah, ada juga yang jenis yang lain, sinyal bernilai kontinu. Tolong bedakan antara sinyal waktu tadi, ya, lihat sinyal waktu kontinu, artinya dia domainnya berupa waktu dan domainnya kontinu. Sedangkan kalau di sini kita bisa melihat di sini sinyal bernilai kontinu, nilainya adalah suatu nilai yang kontinu, sehingga didefinisikan sebagai sinyal yang kemudian mengambil semua nilai yang ada pada rentang terbatas maupun tak terbatas. Sedangkan kalau sinyal diskrit, ya, dia mengambil nilai pada ruang terbatas yang kemudian telah ditentukan. Ya. Disebut juga kadangkala dengan sinyal digital. Seperti itu. Jenis yang sinyal yang lain, sinyal determinan, yang kemudian sinyal determinan ini didefinisikan sebagai sinyal yang menjadi fungsi yang spesifik. Misalnya tabel data.
sinyal acak, ya, sangat sulit sekali kita bisa prediksi. Ya, kemudian sangat tidak bisa ditentukan dalam satu spesifik. Kalau di sini kan kita satu sinyal yang spesifik, contohnya ini kan sinyal periodik. Kemudian kita bisa tentukan waktu pi per 2 berapa nilai sinyalnya. Tapi kalau dalam sinyal acak kita tidak bisa tentukan berapa ya nilainya di waktu tertentu, ya seperti itu. Jadi kadangkala untuk bisa menentukannya kita menggunakan probabilitas. Kita melibatkan peluang nanti di sini untuk menentukan. Artinya pasti ada yang namanya margin error antara misalnya yang di forecasting atau diramalkan ya, dan yang sesungguhnya gitu. Pasti nanti ada selisih sehingga nanti di sana ada yang namanya margin error. Kalau ada determinan bisa tentukan dengan pasti di mana waktu berapa gitu ya atau dalam satu domain tertentu kita bisa menentukan nilainya berapa. Tapi kalau dalam sinyal acak ya kita tidak bisa menentukan hal itu. Nah, jenis sinyal yang selanjutnya ya yang harus kita perhatikan adalah sinyal periodik ya. Nah, sinyal periodik dari kata-katanya saja kita bisa menduga-duga bahwa sinyal periodik adalah sinyal yang kemudian dia memiliki pola tertentu dan beraturan pastinya. Artinya terjadi yang namanya repetition atau pengulangan. Nah, kemarin kita belajar tentang deret Fourier, trigonometri, kemudian kita juga belajar tentang deret Fourier eksponensial. Nah, itu merupakan suatu metode yang kemudian menggunakan sinyal periodik. Sedangkan untuk sinyal-sinyal yang kemudian tidak bisa ditentukan atau di istilah lainnya periodik atau apriodik, kita nanti akan menggunakan transformasi Fourier. Dan ciri khas dari sinyal periodik adalah di sini kita bisa melihat dan kita juga telah pelajari X ini sinyal waktu X M. M ini dia sudut scaling kita sudut bilangan bulat integer, kemudian dalam nilai tertentu ya dia terus berulang. Mohon maaf ini n ya n ya jika dia selalu berulang. Nah, kalau sinyal apriodik kita bisa melihat ya dia tidak ada pengulangan, artinya secara acak saja gitu ya, ada pola-pola pengulangan yang kemudian nanti kita bisa menggunakan transformasi Fourier kan sinyal dalam domain frekuensi. Nah, itu jenis-jenis sehingga muncullah teknik yang ketiga yaitu transformasi Fourier yang kemudian bisa mengatasi atau memberikan solusi bagi sinyal apriodik. Ya. Nah, kita ingatkan kembali ya tentang waktu periode T di mana T itu omega itu 10 per T ya. Sorry, ini bukan sama dengan ya. Nah, omega 2 pi per T atau sama dengan 2 pi kali V. Nah, dari Fourier trigonometri ya kita bisa melihat ya, fungsinya seperti ini. Kemudian juga ada koefisiennya A0. Kita juga punya AN. Kemudian kita juga punya PN. Ya, yang mana didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini recall aja ya. Kemudian nanti ada dari Fourier eksponensial. Ya. Di sini kita punya koefisien ada A0, juga ada DN. Ya. Yang mana di sini ya D-nya itu suatu bilangan kompleks. Kalau tadi kan di sini kita bisa melihat bahwa N-nya itu suatu bilangan real. Ya. Kalau di sini J-nya adalah suatu bilangan kompleks. Menggunakan rumus dari Euler bisa ditentukan. Jadi misalnya apakah D kemudian T ya menjadi ya cos N omega J sin N omega T. Ya, itu yang kemarin kita pelajari tentang rumus Euler. Di mana koefisiennya kita tentukan dn itu dengan 1 per T ya. Kemudian integral xt e pangkat negatif jn omega T. Ya. Ini recall saja ya di pertemuan kemarin.
Nah, sekarang kita bicara tentang transformasi Fourier. Kita bisa melihat di sini adalah suatu sinyal periodik. Maka ketika sinyal periodik, kita menggunakan direct Fourier, trigonometri, atau eksponensial. Tapi kalau misalnya kita punya sinyal apriodik atau sinyal non-periodik, maka kita akan menggunakan ya transformasi Fourier. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan yang signifikan secara grafik bahwa sinyal-sinyal yang periodik dia selalu berulang ya. Ada suatu periode tertentu di mana dia berulang. Tapi kalau di sini tidak ya. Nah, dia hanya bernilai seperti ini dalam waktu yang kemudian tidak terbatas. Tapi kemudian kalau dia bernilai dari 0 sampai 1 saja, maka dia dibatasi dari 0 sampai 1. Nah, transformasi dari sinyal XT, X omega, maka didefinisikan sebagai integral dari suatu kecil ke suatu yang paling besar, ya, XT, E pangkat negatif D omega T dt. Ya. Sehingga sinyal ya XT itu dapat dinyatakan sebagai integral sinyal sinusoidal, yaitu ya XT sama dengan 2/T integral ya, X omega E pangkat D omega T D omega. Perhatikan kalau yang di sini ya kita bisa ya dia diintegralkan terhadap T, kalau di sini dia diintegralkan terhadap omega. Nah, sehingga inilah yang dinamakan dengan transformasi Fourier. Nah, inilah yang dinamakan dengan transformasi Fourier. Ya. Sehingga di sini konsep dasarnya adalah bagaimana kemudian kita punya sinyal waktu xt dengan domain waktu. Kemudian kita akan mengubah jadi suatu bilangan atau suatu fungsi dengan domain frekuensi, ya, dengan menggunakan transformasi Fourier. Supaya lebih jelas, misalnya kita bisa melihat bahwa ya transformasi Fourier itu kemudian dia mentransformasi yang awalnya dia suatu fungsi berdomain waktu berubah menjadi suatu fungsi dengan berdomain frekuensi, ya, dan dilambangkan dengan F seperti ini ya. Nanti juga ada yang namanya inverse ya, karena kita mentransformasi juga ada inverse ya. Jadi sebenarnya transformasi itu sama dengan fungsi ya, maka ada inverse dari fungsinya ya. Kemudian dinamakan operasi balik ya, balikan keadaan semula, itu juga disebut dengan inverse. Nah, misalnya punya tadi ya, kita punya sinyal apriodik dalam bentuk kotak ya, di mana dia merupakan suatu sinyal, fungsi sinyal terhadap domain waktu. Nah, seperti ini ya, seperti yang digambar sebelumnya. Nah, kita akan mencari ya, tentukan transformasi Fourier dari sinyal waktu tersebut. Oke, nanti kita mempunyai suatu fungsi ya dengan domain frekuensi. Nah, maka solusinya yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan ya, kita punya transformasi Fourier ya, bentuknya X omega itu ya, karena di sini dari yang paling kecil ke yang paling besar dalam waktu yang terbatas ya. Tapi karena di sini kita fisiknya ya terdefinisi itu dari 0 sampai 1, maka nanti batasannya berubah dari 0 sampai 1. Sehingga nanti kita ganti ya batasannya dari 0 sampai 1 dan nilainya adalah 1. X-T-nya itu adalah 1. X-T-nya adalah 1. E pangkat negatif J omega T dt. Sehingga kita punya integral dari 0 sampai 1 ya E pangkat negatif J omega T dt. Ya, berdasarkan integral dalam kalkulus 2 ya, untuk integral eksponensial natural kita peroleh nilainya negatif 1 per J omega ya, kemudian E pangkat negatif J omega T, di mana ya batasannya itu dari 0 sampai 1 ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan ya 1 menggantikan T jadi E pangkat negatif J omega. Kemudian kalau kita punya 0 masukkan ke sini jadi E pangkat 0, E pangkat 0. Nanti Bapak balik ya 1 dan E-nya sehingga nanti mempengaruhi negatif di sini ya. Jadi tidak negatif lagi, jadi positif, tapi posisi ini dirubah. Jadi 1 per J omega, 1 min
E pangkat negatif J omega. Oke. Nah, selanjutnya videonya. Nah, supaya nanti di sini kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi satu fungsi trigonometri, maka kemudian kita coba kalikan dengan J omega per 2. Juga sama, jika nanti bernilai 1 kan sama dengan 1 ya. Nah, ya, ketika itu ya, kita punya ya ini dikali ini kita punya E pangkat J omega per 2 ya, ini kali ini ya. Jadi E pangkat negatif J omega per 2. Sedangkan yang ini penyebutnya adalah ini. Oke, di sini ingat kembali tentang konsep ya sin theta ya. Sin theta sama dengan E J theta min E pangkat negatif J theta dibagi 2J. Ya, ini suatu rumusan. Sehingga nanti mempengaruhi ini, di mana tetanya di sini misalnya adalah omega per 2. Omega per 2. Maka kita punya ya 2J sin omega theta, omega per 2 ya, per J omega E pangkat kan J-nya di sini kan sama ya, bisa hapus ya. Kita bahwa sinyal frekuensinya ya dalam domain frekuensi adalah 2 sin omega per 2 bagi omega dikali E pangkat J omega per 2. Nah, inilah ya hasil dari transformasi Fourier ya, yang mana sudah berubah ya dalam domain bukan waktu lagi, tapi domain adalah frekuensi omega ya. Seperti itu. Itu cara bagaimana kita transformasikan antara sinyal waktu ya ke sinyal frekuensi. Ini latihan atau bisa cari tahu ya, juga ada pustakaannya, juga ingin menggali lebih dalam lagi. Oke, itu saja perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.